dari perkuliahan setengah semester mengenai wanita, apakah kalian sudah memahami wanita atau bagaimana? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Siapa yang ingin berkomentar? Rival Amir atau siapa yang ingin? Alif? Ini banyak orang tapi tidak ada suara. Bagaimana ini? Ayo silakan berkomentar. Dari pertemuan perdana, kalian sudah belajar apa? Ada yang ingin berbicara tentang gender. Apa itu gender dengan jenis kelamin? Silakan. Apa yang kalian tangkap dari hal tersebut? Ini tidak ada yang berkomentar. Ada Esti. Sartika. Sitrani Upara. Rauda. Padila, Arni, Anggia, Ajun. Ayo silakan. Jadi jangan pasif ya. Jangan pasif. Kuliah kalian itu mahasiswa. Sekarang waktunya bicara. Silakan. Saya Pak. Silakan. Saya oke, baik Pak, terima kasih. Sebelum saya bicara, saya mau bilang mungkin di budaya Maluku Utara itu kalau diskusi mesti harus dibakar dulu gitu Pak. Baru dong berani bicara. Kayak ada pertentangan dalam pikiran baru berani bicara gitu. Pertama, kalau saya lebih ke gender Pak, soal yang saya paham soal gender itu adalah satu konsep yang dibangun oleh masyarakat, dan itu mengacu pada peran, perilaku, dan identitas seorang. Artinya dalam satu kondisi itu, dalam konsep gender itu bagi satu kelompok masyarakat akan menganggap perempuan itu sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin tidak bisa duduki tempat strategis di dalam satu kelompok masyarakat begitu. Misalnya tidak bisa jadi pemimpin. Mungkin kalau saya begitu, kalau konsepnya gender secara sederhana. Mungkin itu Pak saya. Dari Rival Amir. Rival Amir sudah mengutarakan gender. Yang lain? Saya Pak. Atas nama siapa? Anggriani Pak. Anggia. Silakan Iya, Anggia. Ya baik, langsung saja. Kalau menurut saya konsep gender di sini yakni sebuah stigma yang dibangun oleh masyarakat dalam hal menentukan atau membedakan antara si laki-laki dan juga perempuan. Artinya bahwa gender itu sebuah apa ya istilahnya, kayak dia tuh bisa dibentuk, diubah, bahkan dihilangkan oleh masyarakat itu sendiri. Berbeda halnya dengan jenis kelamin yang sudah memang kodrat daripada Tuhan atau pencipta. Ya, seperti ada anggapan bahwasanya perempuan itu harus lemah lembut, perempuan itu cengeng, perempuan itu tidak kuat, dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan dengan konsep gender itu sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ini bagus ya, Rival sama Anggia. Secara garis besar, udah sesuai. Jadi gender ini dipahami sebagai sebuah konsep yang dibangun dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin yang mengatur peran
ya, yang mengatur peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin itu. Nah, tadi ada yang disebut dengan oleh Rival sama Anggia mengenai perempuan itu lemah, perempuan itu tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu duduk pada posisi-posisi tertentu. Itu bukan gender, ya. Itu bukan gender. Itu paham patriarki, ya. Jadi gender itu adalah konsep yang membagi atau mengatur peran, ya, mengatur peran berdasarkan jenis kelamin yang hidup di dalam masyarakat. Sampai di situ. Ketika gender perempuan atau jenis kelamin perempuan selalu diasosiasikan negatif, itu dipahami sebagai konsep patriarki. Ya. Sebaliknya, ketika perempuan dianggap setara dengan laki-laki, nah itu yang dianggap dengan feminisme, paham feminisme, ya. Jadi gender itu netral, ya. Paham-paham yang ada kemudian itu memiliki kecenderungan ke kanan atau ke kiri, ya. Paham patriarki, paham feminis itu memiliki kecenderungan. Jadi gender itu netral, dia hanya mengatur pembagian peran laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya perannya cenderung negatif, nah itu ke patriarki. Kemudian kalau setara lebih cenderung ke feminisme. Gitu ya. Nah, secara garis besar udah benar. Jadi konsep yang hidup di tengah masyarakat yang mengatur peran berdasarkan jenis kelamin. Bagus. Kemudian ada juga yang disebut dengan, kalian juga pernah belajar tentang, ini saya perhatikan RPS, manifestasi ketidakadilan gender. Seperti apa itu? Ada yang ingin berkomentar? Ketidakadilan gender seperti apa? Ada yang ingin berkomentar? Gender dianggap tidak adil. Manifestasinya apa? Seperti apa? Silahkan yang ingin berkomentar. Kenapa ada patriarki? Kenapa tiba-tiba muncul feminisme? Halo, rekan-rekan sekalian, suara saya masih terdengar ya? Atau bagaimana? Masih, Pak. Masih, ya. Kalau dibilang ketidakadilan gender itu bagaimana? Ini tidak ada suara-suara lain ini. Alif, mungkin ingin berkomentar, Alif? Iya, Pak. Mm-mm. Halo. Halo, silakan Alif. Kalau menurut saya ketidakadilan struktur baik itu dalam lingkungan sosial atau masyarakat, sehingga sehingga laki-laki atau perempuan itu bisa menjadi korban dari sistem tersebut. Kalau berdasarkan RPS itu kan ada 4, ada marginalisasi, ada subordinasi, stereotip, kekerasan, ya itu Pak, dan beban kerja. Biasanya kalau misalnya dalam ketidakadilan gender ini biasa yang di objek yang biasanya yang jadi kajian paling ininya itu perempuan. Biasanya ketidakadilan gender terjadi di jenis kelamin perempuan. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Oke, bagus sekali ya Alif penjelasannya. Cenderung dilekatkan atau dialami oleh perempuan. Padahal tadi disinggung Alif,
Laki-laki pun demikian. Laki-laki pun demikian. Sering mengalami ketidakadilan gender. Seperti apa contohnya? Ini karena sering sekali perempuan yang dibahas ya, kita bahas laki-laki. Misalnya, dalam suatu masyarakat, laki-laki itu dituntut maskulin, kuat, ya toh? Kuat, maskulin, terus gagah, apa namanya lagi itu? Pokoknya dia jadi penentu. Namun di satu sisi, namanya manusia, perempuan, laki-laki juga memiliki sifat lemah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dilarang menangis, ya toh? Tidak adil. Oh, jangan menangis, kamu itu laki-laki. Atau bagaimana mungkin seorang laki-laki dituntut untuk menjadi pengatur dari setiap problem yang ada. Jadi dalam setiap keluarga itu, setiap masalah diserahkan semua laki-laki untuk diselesaikan. Nah, itu sebenarnya tuntutan-tuntutan yang seperti itu bentuk ketidakadilan gender. Sama halnya dengan perempuan. Nah, seringkali perempuan diasosiasikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak menuntut kekuatan fisik dominan. Ya, seperti cukup dengan memasak, apalagi namanya merawat anak, ya, membersihkan rumah dan lain-lain. Itu yang dianggap ketidakadilan gender. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Ya. Nah, itulah yang kemudian mendorong gerakan-gerakan feminis yang menuntut adanya kesetaraan ya, antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian feminis itu tidak hanya ini cenderung keliru. Feminis itu tidak hanya selalu berbicara tentang perempuan, tetapi juga tentang laki-laki. Nah, cuman karena dia berangkat dari kasus perempuan, makanya cenderung dilihat ya, ini persoalan tentang perempuan. Feminis tidak hanya berangkat perempuan saja. Orang-orang yang merasa termarginalkan, baik itu secara ras, suku, apalagi berbasis gender, itu juga menjadi fokus utama feminis. Begitu. Nah, kalian sudah belajar tentang gerakan-gerakan feminis? Belum, Pak. Belum terlalu mendalami. Belum, Pak. Kemarin belum sempat dibahas. Oke, nanti kita bahas itu gerakan feminis. Jadi gerakan feminis itu terbagi kepada 3 bagian. Yang jadi pertanyaan besar ya, feminis sekarang itu, pada saat perempuan sudah setara dengan laki-laki, atau bahkan melampaui laki-laki, selanjutnya apa? Itu pertanyaan besar. Karena cita-citanya sudah sampai, dia menuntut adanya kesetaraan dengan laki-laki, sudah diperoleh, selanjutnya apa? Nah, Menjatuhkan laki-laki kayaknya itu, Pak. kenapa? Selanjutnya kayaknya menjatuhkan laki-laki, Pak. Oh, tidak. Itu tidak pernah menjatuhkan laki-laki. Tidak pernah menjatuhkan laki-laki. Yang ada namanya itu womani lupus. Womani lupus. Itu artinya bagaimana perempuan menindas perempuan yang lain. Iya, Nah, Pak. ya, jadi bukan lagi laki-laki yang menindas perempuan, tetapi perempuan menindas laki-laki. Perempuan menindas perempuan yang lain. Womani lupus. Tapi kita akan bahas nanti ya. Itu nanti kita bahas. Ini kita kalau tadi katanya rival mau dibakar dulu ya. Ini masih disiram bensin. Gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa yang kemudian membela laki-laki kalau ada ketertindasan? Ya. Kalau perempuan ada gerakan feminis, dia yang membela kepentingan perempuan.
Nah, laki-laki kalau dia tertindas siapa yang mau membela? Itu pertanyaan mengenai gerakan-gerakan atau problematika gender yang ada. Kemudian ada juga jenis kelamin dan bahasa. Itu bagaimana itu? Jenis kelamin dan bahasa. Kalian sudah bahas itu toh? Belum juga, Pak. Apa? Belum. Nah, ini harus kita bawa ke ranah sastra, gender, persoalan gender itu kemudian kita bawa ke ranah sastra. Ternyata penulis laki-laki dengan penulis perempuan itu berbeda. Berbeda. Ini salah satu fokus saya ya, kajian saya, gender dalam cerita perjalanan. Saya kasih contoh. Pada saat penulis laki-laki menuliskan pengalamannya di daerah asing, misalnya rival, dia pergi ke suatu daerah X namanya, dia menuliskan pengalamannya. Kemudian ada siapa namanya? Ini ada Esti perempuan ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ada Esti juga pergi ke suatu daerah X, dia menuliskan pengalamannya. Ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan antara rival dengan Ade Esti dalam menuliskan pengalamannya. Nah, ini ada pengaruh gender di dalam. Nah, pengaruh gender itu dilihat sejauh mana penulis bisa mengekspresikan dirinya melalui penggunaan kata-kata tertentu. Misalnya, rival dengan lugas menyatakan suatu hal, misalnya ya, wah, daerah itu terlalu jorok, ya, kotor, dan lain-lain. Nah, ADST tidak berbicara seperti itu. Dia mungkin mengatakan kurang bersih, ya, kurang bersih. Dia tidak mengatakan tidak frontal, bilang jorok. Nah, ini ada pengaruh gender di situ. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi? Itu ada strategi-strategi tertentu. Salah satunya menggunakan analisis wacana. Jadi kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu berbeda tanpa menganalisis ya. Nah, misalnya dalam lingkungan ADST itu perempuan digambarkan sebagai sosok yang ayu, lemah lembut, sopan. Nah, kalau dia frontal terlalu jorok ya, mengatakan menuliskan pengalamannya menggunakan kata-kata vulgar. Nah, itu berarti dia bertentangan dengan norma kesusilaannya. Sedangkan rival yang dituntut maskulin, berani dan lain-lain, wah dia dengan lantang menggunakan kata-kata vulgar. Karena memang dia dituntut untuk maskulin. Ya, seperti itu. Namanya bahasa, relasi bahasa dan gender. Nah, persoalan muncul kemudian saat penulis perempuan menggunakan strategi-strategi penulis laki-laki. Misalnya ADST menggunakan strategi-strategi maskulin. ADST tidak lagi memandang norma kesusilaan sebagai seorang perempuan. ADST juga menulis vulgar. Itu bagaimana? Itu persoalan lagi di situ. Apakah ADST benar-benar lepas ya dari kuasa wacana feminin di lingkungannya atau sebenarnya tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya.
Oke ya, begitu hubungan relasi. Banyak sekali contoh-contoh yang mungkin kalian bisa identifikasi. Penulis misalnya puisi yang ditulis oleh perempuan dengan laki-laki itu kata-katanya apa sih yang identik? Begitu juga dengan cerita pendek atau novel. Mungkin ada tema-tema tertentu. Misalnya seorang penulis laki-laki bercerita tentang suatu lingkungan atau suatu objek. Kemudian seorang penulis perempuan menuliskan objek yang sama, kira-kira ada tidak perbedaannya? Gitu. Itu jenis kelamin dan bahasa ya. Kemudian kalian juga sudah di RPS ini di pertemuan ini 67 ini gerakan feminis. Ini belum dibahas berarti. Belum, Pak. Jadi yang kalian bahas, yang sudah dibahas apa? Konsep gender dan jenis kelamin, Pak. Cuma 2 itu toh? Manifestasi juga kalau tidak salah. Manifestasi ketidakadilan gender. Iya, Pak. Saya apa dengan emansipasi? Oh, emansipasi. Apa itu emansipasi? Apa itu emansipasi? Kalian sering dengar itu emansipasi. Emansipasi. Atau apa itu? Ada yang bisa bercerita tentang itu? Pak, Ya? Pak, kalau tidak salah sih, emansipasi itu perjuangan yang mendobrak sistem-sistem patriarki yang sudah mapan. Itu Pak, setahu saya. Pak, apa? Saya kira-kira boleh tidak Pak bercerita tentang apa tulisan apa saya yang mau saya kembangkan, tapi apa tulisan itu sempat ini berhenti karena memang saya butuh konfirmasi Pak. Boleh tidak Pak? Bagaimana itu? Bagaimana? Jadi saya sempat mau tulis esai dengan judul senang diadekan berarti senang didominasi. Jadi tulisan saya itu berangkat dari hari itu saya sempat baca buku analisis wacana dan saya ada dapat teori dari Althusser tidak salah, itu dia sempat bilang begini Pak, bahwa dalam setiap sapaan itu terdapat relasi kuasa. Tiba-tiba pikiran saya ini berjalan ditentang dalam hubungan pacaran itu. Rata-rata ini dalam hasil pengamatan saya itu perempuan itu Pak cenderung memilih laki-laki yang lebih tua dari mereka, akhirnya sapaannya itu adik kakak dan perempuan itu selalu dipanggil adik. Jadi Pak itu kita pengen konfirmasi. Apakah ini sebentuk dominasi kalau bagi kalau misalkan kalau saya ikuti teori tadi ya sudah jelas-jelas bahwa ini sudah jelas-jelas bahwa ini sebuah dominasi. Terus juga Pak kita mau tanya juga sini di teman-teman perempuan sini, apakah tipe perempuan itu harus cari laki-laki yang lebih tua kan dari mereka? Jadi kita masih cari konfirmasi tentang ini Pak. Oke, saya jawab dulu itu yang pertama ini masalah kakak adik. Nah, yang harus kamu pastikan hierarkinya. Ya, hierarki dulu. Kalian harus Ngoni harus pastikan dulu ada hierarki dalam hubungan sosial antara yang di dalamnya ada adik kakak adik. Iya Pak. Nah, yang mana hubungan tersebut, hierarki tersebut menunjukkan bahwa
kakak itu memiliki posisi lebih tinggi daripada adik. Itu harus dibuktikan dulu. Nah, kalau sudah ada, betul-betul ada ternyata kakak memang lebih tinggi. Nah, mungkin dari urutan keluarga, ya toh. Nah, kemudian dari hubungan sosial, kakak adik itu seperti apa? Apakah kakak itu yang dudukannya jabatannya lebih tinggi atau umurnya yang lebih tua? Kalau di keluarga umurnya yang lebih tua, ya, ya toh? Ya, ya. Kalau di keluarga, kalau di hubungan sosial, kakak adik itu apakah umurnya yang lebih tua atau jabatannya yang lebih tinggi? Nah, pastikan itu hierarkinya bagaimana. Kalau dua hal ini berbeda, berarti hubungan pacaran itu hubungan sosial. Kira-kira bagaimana? Apakah lain atau sama? Atau dia menciptakan hubungan yang lain? Pertama, orang pacaran otomatis kan tidak tidak ada ikatan darah, ya toh? Tidak ada ikatan darah. Tetapi bisa diidentifikasi siapa yang lebih tua. Nah, kalau misalnya siapa yang lebih tua laki-lakinya, berarti dia memiliki kesamaan pada hierarki keluarga. Nah, kalau misalnya di hierarki sosial dia tidak sama, nah berarti di situ muncul persoalan kenapa dia dipanggil kakak atau bagaimana, ya? Nah, itu kita belum masuk ke masalah dominasi di sini. Belum masuk ke masalah dominasi. Dominasi itu ketika seseorang dengan orang yang lain memiliki kuasa. Nah, memiliki kuasa di sini dalam artian orang tidak bisa menolak. Itu namanya dominasi. Ya. Ingat ya, orang tidak bisa menolak. Kalau orang masih bisa menolak atau orang masih bisa mikir-mikir, itu belum mendominasi. Misalnya dalam satu pacaran nih, pacaran, yang laki-laki minta apa, suruh apa begitu, ceweknya itu menurut saja, pokoknya tidak pernah bilang tidak atau bilang tunggu dulu saya pikir, itu dominasi. Tetapi kalau dia bilang tunggu dulu sebentar, nah itu belum dominasi, itu belum dominasi. Ya. Nah, itu konsep dominasi. Kalau punyanya Louis Althusser itu kan dia punya RSA sama ISA. Ya, Pak. Ya, Repressive State Apparatus sama Institute State Apparatus. Nah, itu menjelaskan konsep dominasi, bagaimana pemerintah mendominasi rakyat melalui dua instrumen. Melalui instrumen hukum, polisi, undang-undang. Orang kalau salah ya kamu harus salah, kamu saya hukum. Itu orang tidak bisa bilang, tunggu dulu, sabar dulu, tidak saya proses. Nah, dengan ideologi state apparatus melalui sekolah, ya, pemuka agama, tokoh agama, misalnya ada konflik, dikasih masuklah di situ tokoh-tokoh agama, jangan berkelahi dan lain-lain sebagainya. Ini tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan norma. Nah, itu jalurnya lebih halus. Lebih keras itu repressive state apparatus. Itu cara pemerintah untuk mendominasi. Kita tidak bisa nego undang-undang. Apa yang tertulis itu yang dijalankan. Apakah, nah pertanyaannya, apakah hubungan pacaran seperti itu? Hah? Atau sebenarnya tidak? Nah. Tapi Nah, Pak, ya Pak, bagaimana? dalam apa relasi sosial di sini tentang apa adik kakak itu bahwa yang adik itu harus dengar yang kakak, harus patuh kepada kakak. Kalau harus itu dominasi. Nah, tetapi dilihat realitas sosialnya apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Kalau kamu fokusnya ke nilai, ya nilainya nilainya saja, bukan pada realitas sosialnya,
itu sudah dominasi. Misalnya, adik harus patuh sama kakak. Oh, itu sudah dominan. Harus, wajib. Nah, tetapi kalau realitas sosialnya ternyata tidak, adik tidak harus. Buktinya masih banyak yang masih nego sebentar, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Saya tanya dulu sama bapak saya tanya dulu sama teman saya. Itu tidak. Nah, jadi yang tulisanmu ini mau fokus pada nilainya atau realitas sosialnya. Nah, kalau realitas sosialnya bisa. Itu dominasi. Realitas sosialnya tunggu dulu. Kamu harus survei. Iya, Berapa Pak. sih? Iya. Ya. Berapa sih Pak, orang yang pacaran toh? ya. Iya saja. Bagaimana? Sempat Pak saya berikan pertanyaan di beberapa teman-teman perempuan itu saya memberikan pertanyaan begini Pak, misalkan kalau dalam hubungan berpacaran cowok mereka lebih muda dari mereka, apakah mereka berani atau bisa memanggil pacar mereka itu dengan sebutan ade? Rata-rata itu dari beberapa orang yang saya tanya itu Pak, mereka menjawab bisa, tapi mereka rasa aneh kalau misalkan pada cowok mereka atau pacar mereka panggil ade. Ini jadi itu jadi saya pikir jangan-jangan ini juga hanya hasil konstruksi. Memang tidak ada yang, kalau kita pakai pandangannya strukturalisme, tidak ada yang tidak di luar konstruksi. Kalau kita pakai teorinya strukturalisme, tidak ada yang tidak ada strukturnya, semua punya struktur. Kalau dari analisis wacana punyanya Michel Foucault, tidak ada yang lepas dari konstruksi wacana, semuanya dikonstruksi. Nah, tapi ya harus harus diingat juga, tidak semuanya berjalan sesuai dengan konstruksinya. Nah, terkadang memunculkan konstruksi baru, seperti sejauh mana orang terhegemoni, apakah semuanya orang dihegemoni? Ternyata tidak, ada juga yang melawan. Tidak bisa penuh. Tidak bisa penuh, ya. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya dia cari pasangan yang jauh lebih muda biar dia bisa dipanggil adek. Kalau lebih tua agak lain, ya. Agak lain kalau mau dipanggil adek karena dia lebih tua. Berarti sebenarnya yang menjadi acuan di sini konstruksi sosial keluarga atau relasi sosial. Nah, gitu. Yang berdasarkan urutan lahir atau posisi. Kayak gitu. Ya, saya juga sempat tanya itu, walaupun pacar mereka itu lebih muda dari mereka juga mereka rasa aneh seberapa. Rasa aneh begitu katanya. Iya, itu perasaan anehnya itu harus dikaji lebih lanjut, kenapa aneh, ya toh? Kenapa aneh? Pak, jadi kira-kira saran Pak tentang tulisan ini ada Pak? Soalnya saya mau hendak kembangkan. Itu saran saya, kamu harus fokus dulu. Fokusmu di mana? Apakah kamu fokusnya ke nilai atau realitas sosial? Nah, kalau kamu ke nilai, itu cenderung lebih mudah. Ya, karena tadi kamu sudah menyatakan bahwa yang namanya adik harus patuh sama kakak, itu sudah dapat itu dominasi, itu sesuai teori. Tetapi kalau realitas sosial, ya ternyata tidak. Nah, jadi kamu mau fokusnya di mana atau mau fokus kedua-duanya? Ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Jadi minggu depan kita mulai dengan pembahasan mengenai gerakan-gerakan feminis ya.
Begitu, karena ternyata belum dibahas. Kemudian yang saya ingatkan di sini, ini kan saya rekam. Saya tidak tahu kalian sedang apa karena tidak ada yang mengaktifkan kamera. Bisa saja kalian join Zoom, tapi ternyata ada yang sedang memasak, ada yang sedang mencuci, ada yang sedang main kelereng, ya toh. Saya tidak tahu gitu. Jadi saya minta ke depannya, karena ini masih pertemuan perdana, kita aktifkan semua kamera biar saling melihat ya, layaknya di ke dalam kelas seperti itu. Sepakat, Pak, sepakat. Begitu ya. Kayak seperti ini rival Pak. ini. Sudah kelihatan gagahnya tuh. Wais, mantap sudah. Gitu. Oke ya. Demikian pertemuan kita perdana hari ini. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan. Minggu depan kita bergabung lagi di jam yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di virtual class. Yo. Ya, Pak. Yo. Yo. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yo. Makasih, Pak. Yo.